Wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Bari SPD MPD di channel YouTube Pembelajaran Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan kuadrat. Materi ini merupakan materi kelas 9 semester 1. Dengan materi ini nanti kita akan banyak berbicara dengan persamaan-persamaan yang mana di dalam persamaan itu memiliki variabel-variabel dengan pangkat tertinggi adalah 2. Maka persamaannya dikatakan sebagai persamaan kuadrat. Baiklah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya, meskipun dalam keadaan pandemi kita selalu sehat, selalu dalam keadaan semangat untuk belajar dan tidak putus asa. Anak-anakku, baiklah kita mulai pembahasannya untuk persamaan kuadrat. Silahkan kalian perhatikan di slide yang ada. Di slide ini bahwa nanti kita akan mengetahui bentuk umum persamaan kuadrat ya. Di sini tampak bahwa bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ya, tunggu sebentar ya. Ini persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat bentuk umumnya adalah seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Jadi ini merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. Tolong diperhatikan, diingat-ingat ini bentuk umumnya. Nah, kemudian di sini ada variabel x ya, yang mana variabel x-nya ini berpangkat 2 ya. Ini variabel x-nya berpangkat 1, cuma ditulis ya. Kemudian di sini juga ada variabel x-nya tapi pangkatnya adalah 0. X pangkat 0 itu nilainya adalah 1. 1 kali C sama dengan C. Ini sama dengan konstanta ya. Kemudian pangkat tertinggi kita ketahui adalah pangkat 2. Maka persamaan ini dikatakan sebagai persamaan kuadrat anak-anak ya. Kemudian untuk koefisien dari X, di sini ada A, ada B, ada C ya. Nah, yang mana nanti kita jika mengetahui seperti contoh yang ada di bawah ini, persamaan kuadrat ini, kita harus bisa menentukan nanti berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya, dan berapa nilai C-nya. Dan A, B, C ini adalah bilangan real ya. Contoh 1, di sini diketahui ada sebuah persamaan kuadrat ya, yaitu 3x kuadrat min 5x plus 8 ya, sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita tahu bahwa x-nya pangkat tertingginya adalah 2, pangkat 2 ya. Maka ini dikatakan persamaan kuadrat. Kalau misalnya 3x kuadratnya tidak ada, maka ini bukan persamaan kuadrat, tapi nanti ada persamaan yang lain. Nah, kita kenal dengan persamaan linier, yaitu dengan pangkat tertinggi x-nya itu adalah pangkat 1. Dari persamaan ini kita bisa menentukan A-nya berapa anak-anak ya. Silahkan ditentukan berapa A-nya. Nah, A itu merupakan koefisien dari X yang pangkat 2 ya. Yang pangkat 2 itu koefisiennya adalah A. Nah, di sini yang pangkat 2 apa? Mana? Ini ya. Nah, pada 3x kuadrat ini koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah 3. Berarti A-nya sama dengan 3. Kemudian B-nya berapa anak-anak ya? B di sini diketahui, B-nya diketahui di sini yang pangkat X-nya pangkat 1. Nah, jadi karena B itu merupakan koefisien dari X pangkat 1, kita lihat di persamaan ini. Nah, pada X pangkat 1 koefisiennya berapa? Nah, ini diketahui. Negatif 5 ya. Jadi bukan 5 anak-anak ya. Ini merupakan tanda dari 5x ya. Dari 5 yaitu min 5 ya. Min 5 di sini diketahui B-nya adalah min 5 ya. Negatif 5 ya. Kemudian untuk konstantanya, konstanta itu merupakan bilangan yang berdiri sendiri. Karena apa? Di sini meskipun ada x-nya tapi x pangkat 0, x pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Nah, maka di sini konstantanya adalah atau C-nya adalah 8. C-nya adalah 8. Bagaimana anak-anak bisa dipahami ya? Jadi sebagai contoh ya, di contoh 1 ini 3x kuadrat min 5x plus 8 sama dengan 0 ya. Nah, untuk persamaan yang kedua, silahkan kalian perhatikan.
Untuk persamaan kuadrat yang nomor 2, di sini diketahui koefisien dari x kuadratnya diketahui sama dengan berapa? Enggak ada, Pak. Wah, ada ini 1x sebenarnya ini ya. Kemudian ini x juga pangkat 0 ya sebenarnya ya. Nah, kemudian untuk koefisien dari x pangkat 2-nya ada ya di situ, yaitu A-nya sama dengan 1 ya. B-nya ada nggak B-nya? Tidak ada di situ ya. Karena B itu merupakan koefisien dari X yang berpangkat 1. Di sini X pangkat satunya nggak ada ya. Jadi tidak ada ya. Untuk tidak ada ya. Kemudian C-nya. C-nya diketahui di sini berapa anak-anak? Negatif 9 ya. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, X kuadrat min 3X ya sama dengan 0. Nah, di sini kita ketahui A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 3. Nah, C-nya yang tidak ada di sini ya. C-nya tidak ada ya. C-nya adalah 0 ya. Tidak ada C-nya di sini ya. Jadi kalau tidak ada berarti 0 nanti ya. Silahkan difahami anak-anak ya. Jika nanti ada kesulitan bisa chat di channel ini, di channel YouTube ini ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke layar yang kedua, ke slide yang kedua anak-anak ya. Nah, kita perhatikan di sini ini ya. Ini ada beberapa pembahasan di sini tentang pemfaktoran ya. Kita mungkin pernah tahu pemfaktoran dari materi-materi sebelumnya, dari pembahasan yang sebelumnya tentang bagaimana kita memfaktorkan ya. Nah, ini kita dihadapkan pada satu persamaan, yaitu persamaan 2x kuadrat plus 6x ya sama dengan ini faktornya untuk memfaktorkan yaitu 2x kali ya x plus 3 ya. Kemudian di sini juga ada di soal yang kedua ada 4x kuadrat min 9. Faktornya berapa ini gitu ya. Nah, kalau difaktorkan ini tidak bisa difaktorkan ya. Nah, kemudian yang bisa difaktorkan hanya 4x kuadratnya, yaitu menjadi 2x pangkat 2 ya, 2x kali 2x ya. Kemudian faktor dari 9 adalah 3 ya, 3 kali 3. Kemudian untuk selanjutnya anak-anakku sekalian ya, di slide berikutnya ini nanti kalian akan mempelajari bagaimana menyelesaikan atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat seperti yang tampak di awal tadi, seperti ini ya. Dari sini nanti kita bisa menentukan faktor dari 2x kuadrat plus 6x sama dengan 2x dalam kurung atau kali x plus 3. Ini ya. Ini merupakan faktor dari persamaan kuadrat ini ya. Faktor dari persamaan kuadrat ini. Nah, dari sini nanti kita bisa menentukan akar dari persamaan itu atau penyelesaian dari persamaan kuadrat itu. Untuk menentukan akar persamaan kuadrat ini ada 3 cara ya. Ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah dengan memfaktorkan, kemudian yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, kemudian yang ketiga adalah menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC ya. Ingat-ingat ya anak-anak ya, untuk menentukan akar persamaan kuadrat di situ ada 3 cara. Yang pertama dengan cara memfaktorkan, kemudian yang kedua adalah dengan melengkapi kuadrat sempurna ya, kuadrat sempurna. Kemudian yang terakhir adalah dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Tolong dipahami nanti karena materi ini akan kalian pelajari sampai tingkat SMA, bahkan nanti sampai ke tingkat perguruan tinggi anak-anak ya. Selanjutnya, bagaimana menentukan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan ya? Nah, caranya seperti ini ya. Di sini tampak bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat itu bentuknya ada sebuah persamaan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Nah, bentuk ax plus bx sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan cara memfaktorkan ya. Nah, dari bagaimana memfaktorkannya ya? Nah, kita lihat di sini ya anak-anak ya. Kita lihat di sini kita bisa memperhatikan di sini ya ada
dari persamaan ini kita tahu dua suku yang ada di persamaan kuadrat ini yaitu ax kuadrat plus bx ini memiliki suku yang sama ya, sama-sama memiliki bukan memiliki suku yang sama tapi memiliki faktor yang sama. Faktor dari ax kuadrat adalah ax kali x ya, atau a kali x kuadrat. Nah, kemudian faktor dari b ini adalah satu-satunya adalah b kali x atau bx ya. Faktornya adalah b dan x dari suku yang kedua ini. Dari suku yang kedua ini faktornya adalah b dan x ya. Karena bx merupakan hasil kali dari b kali x ya. Kemudian kalau faktor dari ax kuadrat ini bisa a kali x kuadrat atau ax kali x ya. Tapi karena kita ingin menentukan faktor yang sama dari dua buah suku ini, maka suku yang sama, faktor yang samanya adalah ax kali x ya. Jadi B juga untuk suku yang kedua memiliki faktor x juga. Untuk memfaktorkan ini, kita harus mencari faktor yang sama dari suku-suku yang diketahui di persamaan itu. Nah, sedangkan di sini faktor yang samanya adalah x, kita keluarkan dari kurung x-nya, ini ya, x-nya dikalikan dengan kemudian faktor dari ax kuadrat adalah ax kali x, berarti di sini tinggal ax, kemudian dari faktor dari bx itu adalah b kali x, berarti di sini tinggal dalam kurung hanya tinggal b ya, b kali x. Kemudian perkalian dua bentuk ini akan sama dengan 0 ya, akan sama dengan 0 jika x-nya sama dengan 0 ya. Jadi kalau x ini nilainya 0, berapapun nilai yang di dalam kurung ini, maka nilai akhirnya adalah 0 ya. Maka syaratnya adalah x sama dengan 0. Kemudian kalau tidak x sama dengan 0, berarti ax plus bx-nya juga harus sama dengan 0 ya. Jadi nanti akan ketemu x1 ya, dari sini nanti akan menemukan x1 ya, x1-nya berapa. Kemudian dari bentuk ini juga kita akan bisa menentukan x2-nya berapa. Jadi x1 sama dengan 0, kemudian x2-nya sama dengan min b per a. Nah, contohnya adalah di bawah ini. Tentukan penyelesaian dari 2x kuadrat min 7x. Nah, ya, kita tahu bahwa faktor dari 2x kuadrat adalah 2x, salah satunya adalah 2x kali x. Kemudian faktor dari negatif 7x adalah negatif 7 ya, negatif 7 kali x. Maka faktor dari 2x kuadrat min 7x sama dengan 0 ya, sama dengan x ya. Kita keluarkan ini faktor yang sama adalah x ya. Nah, maka di sini masuk ke ini x-nya ya. Kali 2x ya min 7x ya. Jadi x kali 2x min 7x. Nah, untuk membuktikan bahwa apakah faktor ini benar, coba kita kalikan x kali 2x sama dengan 2x kuadrat, kemudian x kali negatif 7 hasilnya adalah negatif 7x. Maka dari sini sesuai dengan bentuk yang ada di atas ini, maka kita ketahui x-nya sama dengan 0, kemudian 2x min 7-nya juga harus sama dengan 0. Sebagai syarat bahwa perkalian ini akan menghasilkan 0 jika x-nya sama dengan 0, atau 2x min 7-nya sama dengan 0. Sehingga diketahui nilai akhirnya adalah x1 ya, x1 sama dengan 0 ya, kemudian x2-nya adalah 7 per 2. Baiklah, selanjutnya anak-anak kita perhatikan di slide berikutnya. Di slide berikutnya nanti kita akan mempelajari bahwa ya, kita perhatikan di slide berikutnya. Di sini ini adalah langkah-langkahnya ya anak-anak ya. Nah, ini kita melihat pemfaktoran bentuk ax kuadrat plus bx plus c dengan mencari dua bilangan misal m dan n, sehingga m plus n sama dengan b dan m kali n-nya sama dengan c. Ini merupakan beberapa bentuk dari persamaan kuadrat yang bisa kita lakukan dengan cepat. Untuk melakukan pemfaktorannya adalah dengan cara seperti ini. Jadi di sini untuk memfaktorkan bentuk x kuadrat plus bx plus c, kita nanti bisa melakukan pemfaktoran dengan cepat dengan mencari dua nilai
dua nilai yaitu M dan N di sini, sehingga hasil penjumlahan dari M dan N itu sama dengan B, dan hasil kali M dan N itu sama dengan C ya. Ini merupakan bentuk umum dari persamaan kuadratnya ya. X kuadrat plus BX plus C sama dengan faktornya adalah X plus M kali X plus N ya. Kemudian nanti untuk pemfaktoran yang kedua, jika ada bentuk suatu persamaan kuadrat itu diketahui AX kuadrat plus BX plus C dengan A tidak sama dengan 0, jika A-nya ini tidak sama dengan 0 ya, jika A-nya ini tidak sama dengan 0, maka nanti rumus untuk menentukan akar persamaan atau faktor dari persamaan kuadrat itu adalah bisa menggunakan rumus ini ya. A kali X plus M per A kali ya X plus N per A ya. Sebagai contoh kita perhatikan di bawah ini anak-anak ya. Jadi untuk yang kedua ini, bentuk yang kedua ini bisa kita lihat, perhatikan contoh yang ada di sini, yaitu contohnya 2x kuadrat plus 11x ditambah 12. M plus N-nya di sini kita tahu sama dengan 11 ya. M plus N-nya kita ketahui sama dengan 11. Kemudian hasil kali M dan N-nya di sini adalah 2 kali 12. Jadi hasil jumlahnya, penjumlahannya di sini M plus N-nya harus sama dengan B ya. Jadi M plus N-nya di sini harus sama dengan 11. Ini B-nya ya. Kemudian ini A-nya, kemudian ini C-nya ya. Tolong diperhatikan anak-anak ya. Kemudian hasil kalinya itu harus sama dengan C ya. Nah ya, hasil kalinya dari dua bilangan itu harus sama dengan A kali C. Nah, di sini kita ketahui A-nya adalah 2. Kemudian C-nya adalah 12. Jadi hasil kalinya harus sama dengan 24. Nah, untuk mendapatkan dua bilangan M dan N yang jika dijumlahkan sama dengan 11 dan jika dikalikan M dan N itu sama dengan 20, sama dengan 24 ya. Sama dengan C ya. C kali A. C kali A di sini adalah 2 kali 12, maka ini C ya, maaf anak-anak ya, ini C ya. Kemudian A kali C-nya kita tahu di sini nilainya adalah sama dengan 24. Berarti hasil kali M kali N-nya itu harus sama dengan 24 nanti. Berapakah nilai M dan N itu? Nah, kita tahu dua bilangan yang jika dijumlahkan sama dengan 11 dan jika dikalikan sama dengan 24, maka dua bilangan itu adalah 8 dan 3. Coba kita jumlahkan. 8 tambah 3 sama dengan 11. Kalau kita kalikan 8 dikali 3 ya. Kalau dikalikan M kali N ya. M kali N sama dengan berapa nilainya? Sama dengan 24. Kalau dikalikan adalah sama dengan 24. Jadi kita tahu dari berdasarkan rumus ini ya, rumus yang kedua ini ya, cara yang kedua ini, maka kita bisa menentukan faktor ya, faktor dari 2x kuadrat plus 11 plus 12 ini sama dengan, berdasarkan rumus ini A-nya diketahui sama dengan 2. Ini A ya. Kemudian di sini M-nya ya, ini M-nya ya. Kemudian yang ini adalah N-nya. Ini A-nya ya, ini juga A-nya. Berdasarkan rumus ini anak-anak ya, berdasarkan rumus ini ya, kita sesuaikan ya ini ya. Jadi kalau kita tahu mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya ya, mana A kali C-nya ya, nah maka di sini kita bisa menentukan setelah kita ketahui M dan N-nya, maka kita bisa masukkan ke dalam rumus ini ya. Jadi untuk mempermudah kita menentukan faktor dari sebuah fungsi, sebuah persamaan kuadrat. X, maka di sini diperoleh X ditambah 8 per 2, 8 per 2 ini sama dengan 4 ya anak-anak ya. Kemudian 3 per 2 ini ya tetap 3 per 2. Nah, kemudian untuk X plus 8 per 2, 2 kali X di sini ya. 2 kali X ya. Nah, mana 2-nya? Oh ini, 2-nya pindah ke tengah ini anak-anak ya.
Kemudian ini ada sedikit kesalahan ya. Di sini 2 kali, jadi nanti yang akan dikalikan 2 adalah X plus 8 per 2, kemudian X plus 3 per 2. Untuk yang pertama, 2 kali X plus 8 per 2, yang 8 per 2 sama dengan 4, maka akan diperoleh nanti setelah kita sederhanakan 8 per 2 ini sama dengan 4, kemudian 2-nya tetap di sini ya, kemudian X plus 3 per 2. Nah, maka yang di dalam kurung ini kita kalikan ya, yang di dalam kurung kita kalikan. Untuk mengalikannya gimana caranya? Nah, boleh dikalikan yang di ini dulu ya. Setelah dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah di sini hasilnya hasil dari perkaliannya ini 2 kali X ya, mestinya 2X ya ini anak-anak ya. 2 kali X, kemudian 2 kali 3 per 2 hasilnya adalah ini. Jadi yang kita kalikan terlebih dahulu ternyata di pembahasan ini yang dikalikan terlebih dahulu adalah X plus 3 per 2 ya. Jadi perkalian dari 2 kali X plus 8 per 2 atau sama dengan 4 kali X plus 3 per 2 ini bisa kita kalikan terlebih dahulu adalah 2 kali X plus 3 per 2. Apakah boleh Bapak? Boleh. Jadi karena ada perkalian A kali B kali C ya, boleh ditulis, boleh dikerjakan juga. Cara pengerjaannya adalah B kali A kali C. Nah, karena ada sifat di perkalian itu, sifat apa? Sifat komutatif ya. A kali B bisa sama dengan nilainya sama dengan B kali A ya. Jadi di sini nanti yang dikerjakan terlebih dahulu adalah A kali C-nya. Maka dari perkalian ini kita kalikan terlebih dahulu adalah 2 kali X plus 3 per 2. 2 kali X nilainya adalah 2X, 2 kali 3 per 2 nilainya adalah 3 ya. Tinggal mencoret 2-nya ini aja ya. Baiklah, untuk selanjutnya kita perhatikan di contoh yang kedua ini kita akan memfaktorkan. Nah, ini merupakan contoh dari bentuk yang pertama tadi anak-anak ya. Jika X kuadrat plus 3X sama dengan 2, maka faktornya adalah, nah, berdasarkan cara yang pertama tadi, ini ada rumus ini ya, ada rumus ini ya. Perhatikan ini di rumus ini. Nah, X kuadrat plus BX plus C sama dengan X plus M dikali X plus N. Ini berlaku rumus ini jika diketahui X kuadratnya itu koefisiennya adalah 1. Nah, seperti contoh ini, X kuadrat plus 3X plus 2, nah, kita tahu bahwa A-nya sama dengan 1. Bagaimana untuk menyelesaikan persamaan ini ya? Untuk memfaktorkan persamaan ini, fungsi persamaan kuadrat ini, maka kita menggunakan pemfaktoran yang pertama ini. Jadi jumlah ya, hasil kali dari X plus M kali X plus N. Nah, di sini kita tahu jika dijumlahkan sama dengan B dan jika dikalikan sama dengan C ya. M plus N sama dengan 3 ya. Berapa M plus N jika dijumlahkan faktornya? Dua faktor ini carilah dua bilangan misalnya M dan N yang jika dijumlahkan sama dengan 3 ya. Kalau dijumlahkan sama dengan 3, berapa bilangan itu? 2 ditambah 1. Atau berapa lagi? Ya, ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Jika dijumlahkan dua bilangan yang jika dijumlahkan sama dengan 3. Nah, 2 tambah 1 ya, 2 tambah 1. Dan jika dikalikan sama dengan C ya, sama dengan C ya. C di sini diketahui nilainya adalah 2. Maka bilangan M dan N itu adalah 2 dan 1. Jika dikalikan sama dengan 1 sama dengan 2, dan jika dijumlahkan sama dengan 3. Jadi M dan N-nya diketahui di sini sama dengan 1 dan 2. Karena diketahui M dan N-nya sama dengan 1 dan 2, maka faktor dari persamaan kuadrat ini ya adalah X plus X pangkat 2 ditambah 3X plus 2 sama dengan X plus 1 dikali X plus 2 ya. Ini faktor dari persamaan kuadrat ini. Baiklah, untuk contoh yang kedua seperti ini anak-anak ya. Untuk contoh yang kedua, X kuadrat plus 5X ini contoh seperti yang menggunakan rumus yang pertama ini ya.
yang menggunakan ini anak-anak ya, yang menggunakan ini. Jadi untuk contoh yang kedua tadi ya, kalau diperhatikan untuk contoh yang kedua di sini diketahui x kuadrat plus 5x min 14. Faktornya m dan n-nya jika dijumlahkan sama dengan 5, jika dikalikan sama dengan negatif 14. Berapa m plus n-nya yang jumlahnya sama dengan 5? Kita tahu penjumlahan dua bilangan yang menghasilkan 5 dan jika dijumlahkan sama dengan dan jika dikalikan sama dengan negatif 14, kita tahu faktor dari 14 itu 2 kali 7 ya. Nah, jika negatif 14 berarti min 2 kali 7 atau min 7 kali 2. Kita tahu faktornya adalah itu. Dan jika dijumlahkan hasilnya 2 dan negatif 2 dan 7 itu hasilnya adalah 5 ya. Maka M-nya kita ketahui sama dengan 7 dan N-nya sama dengan negatif 2 ya. Setelah kita ketahui M dan N-nya, maka kita tahu bahwa faktor dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X min 14 adalah X plus 7 kali X min 2. Saya kira cukup ya anak-anak ya. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian kerjakan soal-soal yang ada di buku paket kalian. Jika ada pertanyaan bisa chat via WA ke Bapak. Saya cukupkan sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.